Perkenalkan, saya Faisal dengan NIM 25116442. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan kepada saya pada matkul pengantar data. Baik, ini adalah soalnya. Jadi kami itu disuruh membuat program yang dimana dia itu nanti mengecek isi dari list ini. Isi dalam list ini dicek dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Itu nanti dia bakal memvalidasi apakah data di dalam list ini dia itu bisa dilanjutkan atau tidak gitu. Kalau ini sih namanya itu apa sih namanya? Nah, direktoris. Ini itu direktoris karena ada data di dalam data gitu. Nah, langsung saja, ini contoh ini ya, contoh outputnya kita simpan. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Nah, ini ada datanya ya. Jadi tadi kan kita itu disuruh bikin directory, directory yang soal tadi ya, soal yang ini. Terus ada variabel clean dataset sama dengan list, terus data terbuang sampai dengan 0. Nah, fungsinya, terus ada clean dataset ini tuh nanti fungsinya itu untuk menampung data-data yang lolos dari seleksi kita itu. Terus kalau data terbang ini dia nanti kayak ya berhitung lah berapa banyak yang terbang. Oke. Jadi caranya tuh gampang banget ya. Kita menggunakan for looping for gitu kan. Jadi ini baca itu for dataset in raw dataset. Nah, dataset ini kita bebas ya. Ini kayak variabel. Kalau misalkan di CPP itu kayak ya integer i, j atau k gitu, kayak gitu. Ini kita bebas. Jadi Python bisa otomatis, jadi gampang kita. Nah, jadi dataset in raw dataset berarti di dalam sini dia nanti loopingnya itu sesuai dengan banyaknya data. Jadi kita ada 5 data, berarti kita melakukan 5 kali perulangan. Nah, terus di dalam looping itu ada if else yang fungsinya ya untuk yang tadi itu ngecek apakah datanya itu lolos atau enggak nanti seleksinya. Oke, kita baca lagi dari soal. Nah, di soal itu jika atributnya jika atribut statusnya bernilai korup atau skor tesnya di bawah 0, tambahkan data, berarti kita incrementkan variabel data terbuangnya, terus diabaikan atau ya nggak diapa-apain gitu. Nah, maksudnya berarti kalau misalkan status yang ini itu korup, misalkan kayak gini, ini korup, itu dia bakal langsung otomatis bakal terpenuhi dan langsung data terbuangnya itu nambah. Dia nggak akan ditambahkan ke variabel clean data tadi. Terus kondisi keduanya itu skor tesnya di bawah 0. Contoh kayak si Budi ini min 99. Jadi dia bakal masuk ke data terbuang. Oke, lanjut. Jadi kayak gini. Simple kok. Jadi jika dataset petik status. Maksudnya ini kita kayak manggil manggil ID gitu loh. Manggil ID. Jadi kalau di directory yang di belakang titik 2 itu namanya kayak ya anggap aja ID-nya. Nah, setelah titik 2 itu baru datanya. Jadi ini dia ID status titik upper itu biar gampang aja, biar kecil besarnya itu nggak terlalu terpengaruh gitu. Sama dengan korup atau dataset ID score test itu kurang dari 0, data terbangnya 1, terus ini biar
sesuai dengan modul, terus continue, jadi dia nggak ngapa-ngapain. Setelah ini langsung balik lagi ke perulangan. Lanjutnya, jika kondisi atas nggak ini ya kan, kalau atasnya nggak terpenuhi berarti dia clean dataset atau nama variabel ini append. Append itu artinya kayak memasukkan data. Nah, data dari siapa? Dari dataset. Jadi contoh kayak city dan ini kan bakal ke append atau masuk ke dalam variabel list clean dataset. Statusnya valid, terus gini terus ini buat menampilkan menampilkan lah itu ya. Terus len ini dia fungsinya untuk menampilkan jumlah data. Jadi kayak len raw database. Berarti berapa banyak data di dalam variabel database. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja ke ininya ya. Langsung ke prakteknya. V run gas dataset manager. Nah ini sekarang nah jadi di sini ada memproses city valid. Kenapa valid? Karena dia yang ini tidak terpenuhi gitu. Kalau misalkan kayak si Budi dan Zaki itu dia nggak valid karena ininya terpenuhi, kan pakai atau ya. Kalau atau itu dia salah satunya terpenuhi, dia bakal error. Bukan bakal bakal terpenuhi. Contoh deh, aku tambah data baru. Contoh di sini Wowo. Terus skor tesnya itu kita ambil yang misalkan dia bagus di 90. Terus status. Nah, ini kita buat korup. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini harusnya nanti si Wowo itu bakal masuk ke data terbuang karena dia syaratnya tuh salah satu terpenuhi gitu. Dataset score test. Yang ini. Dataset statusnya korup. Dia bakal terpenuhi karena dia pakai OR. Jadi salah satu yang benar atau salah satu yang kondisinya true, dia bakal otomatis jalanin kode program di bawahnya gitu. Contoh kayak gini tadi. Nah, di sini ada total data raw-nya 6. Terus ada Wowo di sini Wowo ditolak. Nah, datanya itu dibuang sama programnya. Jadi yang terbuang itu ada 3. Terus yang masuk atau yang siap latih itu ada Siti, terus Andi, dan Tina. Oke. Itu saja penjelasan kode dari saya. Saya akhiri. Terima kasih.